Tabrukan. Sebelum baca doa maulid, kita baca ini ada sedikit manaqib Syekh Sekumpul, Guru Zaini Abdul Ghani. Nggak habis, nggak dibaca semua, cuma tabarukan aja. Arti tabarukan tuh ngambil berkah. Kira-kira 15 menit aja ya, sedikit ya terangin. Dengerin. Soalnya kenapa disuruh dengar? Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibaca cerita wali itu turun rahmat. Itu baru cerita wali. Apalagi cerita Nabi Muhammad yang barusan kita di cerita Nabi Muhammad yang kita baca. Nah sekarang ke bawah sedikit cerita wali. Cerita wali aja kita dengarkan turun rahmat. Apalagi cerita Nabi. Nah kalau cerita wali namanya manaqib. Kalau cerita Nabi namanya maulid. Itu cerita Nabi. Kalau di bawahnya lagi daripada wali ada geografi ya. Nah itu gunanya ada. Setiap sejarah itu dibaca supaya kita mengikuti mereka. Ketika kita mengikuti orang mulia, insya Allah kita jadi mulia. Kalau bapaknya maling, anaknya pasti maling. Kalau bapaknya perampok, anaknya pasti perampok. Apabila mengikuti jejaknya. Jejak perampok diikutin, ya jadi perampok. Maling diikutin jejaknya, jadi maling. Ulama besar diikutin jejaknya jadi ulama. Orang mulia diikutin jejaknya jadi mulia. Nah sekarang kita dengar jejak orang yang mulia supaya kita jadi orang yang mulia. Itu maksudnya. Manaqib itu banyak, ada manfaatnya. Ada manaqib Syekh Salman Al-Madani, ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita baca manaqib Syekh Zaini Abdul Ghani. Banyak, Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Bakar Al-Adani, ada kitabnya semua. Ada kitab-kitabnya, itu gunanya supaya kita bisa mengikuti jejak mereka yang mulia sehingga kita jadi mulia. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaqa min ibadihi man syabil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Makna waliullah kekasih Allah. Kekasih Allah. Apabila Allah kasih pada hamba, Allah ngomong di atas langit, "Hai malaikatku, aku kasih kepada hamba si A itu, maka kasihi olehmu." Ahli langit mengasihi semuanya. Nah, ketika ahli langit mengasihi semuanya, "Hai ahli bumi, kasihi," maka dikasihilah orang tersebut. Maka orang itu akan dikasihi ahli bumi. Terbukti orang kasih sama beliau karena itu kekasih Allah. Wa khassasahu bi amri asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab pertolongan dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima jahat bil anbiya wal awliya min asrarihir rabbaniyah, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihi bil bahiyyati saniyah, artinya dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa sallimu ala man sajadahu malaku wa fi dzar suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepada segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam AS wa ala alihi washabihi wa tabi'in bisabilin nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala pengikut dan segala yang mengikut mereka pada jalan yang sangat terang. Itu baru mukadimah aja ya. Nah sekarang amma ba'du, kemudian daripada itu maka ini adalah sebagian manaqib. Manaqib itu riwayat hidup guru sekumpul. Nama beliau adalah Syekh Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Itu di antara manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim. Sekumpul itu nama daerah, kampung. Di Martapura itu namanya Kampung Sekumpul. Nah, beliau tinggal di sana. Orang di sana nggak mau nyebut nama langsung.
Guru Zaini atau Guru Ije, tapi dengan menyebut nama tempatnya, Guru Sekumpul. Biasa begitu di sana. Ada guru di dalam kampung masih Martapura, guru dalam pagar. Ada guru Padang. Nah, itu namanya nggak mau nyebut orang, biasa wilayahnya disebut Guru Sekumpul. Padahal namanya Guru Zaini. Jadi orang biasa cara memuliakan seseorang itu dengan nama daerahnya, biasanya begitu. Syekh Yasin Padang. Nah, gitu kan gitu. Ada ujungnya itu. Itu namanya Sekumpul, disebut dengan Guru Sekumpul. Sangat alim lagi mengamalkan ilmunya. Seorang arif billah. Arif billah artinya kenal sama Allah. Seorang yang solih, yang tenggelam dalam mencintai Allah dan mencintai Rasul. Beliau sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasul. Karena mencintai Allah dan Rasul itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau kita nggak cinta Allah, kalau kita nggak cinta Rasul, dosa. Dosa. Dan disinilah kita belajar supaya mencintai. Mencintai, soalnya mencintai itu wajib. Kalau nggak ada rasa cinta, ya berdosa kita. Soalnya mencintai itu wajib. Mencintai itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna aba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Ya Habib ya. Gitu. Seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah, ilmu zahir maksudnya, ilmu tariqah dan ilmu hakikat, ngumpul tiga-tiganya di diri beliau. Seorang ulama yang dimasyhurkan Allah pada masa dimasyhurkan, terkenal. Itu saya sering ke majlis beliau itu paling sedikit tuh 50.000 orang, paling sedikit. Setiap malam Senin, sore Minggu baca kitab, langsung maghrib berjamaah, isya berjamaah, langsung malam Senin maulid. Yang kita laksanakan itu persis sama. Cuma bedanya auranya beda di sini. Sini banyak bercanda. Kenapa? Karena anak-anak kan. Di sana nggak ada yang bercanda. Sedikit pun nggak ada. Orang yang 50.000 tuh nggak ada bercanda. Ngomong aja kagak ada. Karena sering saya di sana. Ini musola lebih besar dari ini nih. Musola yang lebih besar dari ini. Beliau duduk tengah-tengah, depannya ulama semua. Belakang tukang kuku terbang di belakang sini. Nggak ada yang ngobrol, khusyuk semuanya. Kenapa jadi khusyuk mereka? Yang mimpin siapa? Yang mimpinnya siapa? Karena yang mimpin beliau. Jadi auranya itu beda. Itulah diantara karomah beliau itu nggak ada yang ngomong. Itu sekali 50.000 itu dari sini sampai ke Roksimas lebih tuh orangnya, lebih sampai Cideng. Pakai mikrofon, pakai TV juga ada. Tapi nggak ada yang ngobrol. Ngikutin, menyimak, menikmati apa yang dibaca beliau, menikmati. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Aduh, orang langsung larut. Apalagi baca Assalamu alaika Zainal Anbiya Assalamu alaik. Itu telinga kita kayak pecah di sini. Isinya isi selawat semua. Enggak ada yang saya salut itu, enggak ada yang ngobrol, diam aja. Saya biasa di bawah, enggak di depan sini, enggak, tapi enggak ada yang ngomong. Menikmatin semuanya. Itu di antara kehebatan beliau, karena yang mimpin beliau auranya beda. Kalau mimpin saya ya bercanda, karena yang saya mimpin sini beda, karena itu wali. Setiap kalau di majelis itu ada wali, biasanya tenang. Beliau pernah berkata begitu karena dalilnya huwal ladzī anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Di majelis wali itu pasti tenang. Pasti tenang. Maka orang menikmati dengan bacaan beliau, menikmati. Enggak ada yang ngomong satu pun, enggak ada yang ngomong. Asik banget. Ini kita mengikuti soalnya di situ. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani. Makanya Zaini bin Abdul Ghani. Bin Abdul Manaf, bin Muhammad Seman, bin Muhammad Sa'ad, bin Abdullah, bin Abdul Muti Khalid, bin Khalifah Hasanuddin, bin Maulana Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Artinya beliau keturunan Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari, Datuk Kelampayan. Nah, keturunan ke-7. Nah, Datuk Kelampayan itu 100 tahun pas beliau itunya masanya
Datuk Kelampaya ini 100 tahun pas beliau. Biasanya wali-wali kayak gitu 100 tahun ada lagi. Nah, beliau ini timbul lagi karena sudah 100 tahun. Biasanya nanti 100 tahun ada lagi yang kayak gitu. Kayak gitu. Alhamdulillah kita ketemu lah masa itu. Ibu beliau bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhum. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Nah, ada di Martapura ada kampung namanya Tunggul Irang. Situ beliau dilahirkan. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya. Artinya dari kecil udah di samping orang tuanya dan neneknya. Nenek beliau yang bernama Salbiyah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid. Lagi kecil kayak gini udah diajarin tauhid. Umur 5 tahun nanti sini beliau itu belajar baca Quran. Jadi tauhid yang kayak gini udah dimasukin tauhid nih. Ini kayak gini. Udah paham tauhid. Ada kita hafal doang ya. Wujud qidam baqa mukhalafat lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakal. Alhamdulillah kita hafal, tapi kalau bisa dipahami dari kecil udah paham. Tauhid itu dipahami. Neneknya yang ngajarin yang kayak gitu. Pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Quran. Dengan demikian guru pertama beliau dalam tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau. Itu yang pertama. Jadi akhlak itu dari ayahnya, tauhid dari neneknya. Beliau orang yang sangat bakti kepada orang tuanya. Selanjutnya, beliau belajar mengaji Al-Quran mulai sejak berumur 5 tahun. 5 tahun. Belajar Quran udah 5 tahun. Artinya apa pelajarannya bagi kita? Yuk mumpung nih, mulai nih belajar nih. Jangan sampai nggak belajar Quran. Jangan sampai udah besar nggak bisa baca Quran, jangan sampai. Dari sekarang belajar. Dulu belajar alif-alifan ya, alif-alifan yang itu, yang juz amma ya. Nah dulu itu yang sistem Baghdad namanya. Kalau kita kan ikro kan, nggak apa-apa ikro atau itu boleh, tapi poinnya supaya bisa. Nah itu diantaranya pelajaran yang kita ambil di sini. Beliau dari kecil udah belajar membaca Quran. Belajar, jangan nggak belajar. Nah untuk memenuhi keperluan tersebut orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan. Guru Hasan untuk mengaji Quran sehabis salat maghrib berjamaah. Beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji, beliau selalu disuruh orang tuanya membawa 1 botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal ini ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya. Aduh, luar biasa nih orang tua. Orang tua tuh ngajarin supaya anaknya bisa menghargai gurunya. Guru alif-alifan tadi. Dengan membawa minyak tanah, dulu kan ngasih minyak tanah dulu ke rumah gurunya. Tiap kali tuh. Kalau beliau cerita dulu, saya dengar beliau bawa gula. Bawa gula ke rumah. Kamu minum di rumah guru kan? Iya, bawa gula. Dan beliau juga cerita, ingat saya tuh, ayah beliau itu ketika berpapasan sama guru alif-alifan tadi, pasti negor. Assalamualaikum gurunya Zaini. Tuh orang tuanya begitu. Orang tuanya menghargai kepada guru anaknya. Orang tua menghargai kepada guru yang ngajarin alif-alifan. Tiap kali tuh, Assalamualaikum gurunya Zaini. Waduh, kayak gitu orang tua menghargai guru anak. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua sebenarnya. Kalau saya dulu sekolah di SD, ada tulisan di tembok sekolah, pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat, pemerintah. Orang tua dulu pendidikan, baru pemerintahnya fasilitas lah bikin sekolah. Orang tua mendukung. Gak mungkin anak-anak bangun pagi kalau nggak orang tuanya bangunin, ya nggak?
Ini mau sekolah, orang tuanya gak bangunin, bangun gak anak? Gak bangun. Sekolah, kalau orang tuanya gak bangunin, bangun gak anak? Artinya yang pertama orang tua bertanggung jawab. Bangun, sekolah. Kayak gitu. Kalau orang tuanya cuek aja gimana? Bangun siang, kagak sekolah. Nah, itu orang tua. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau kita pengen anak kita menjadi yang orang soleh, maka kita sebagai orang tua harus kenal tuh dengan beberapa ulama dulu, supaya kita bisa dapat berkah ilmu kayak gitu, menghormati, menghargai, dapat ilmu kayak gitu. Ya, itu yang kita ambil pelajarannya di situ ya. Nih, mumpung anak-anak nih, mumpung masih bisa dibentuk lidahnya nih, belajar. Jangan sampai udah gede nggak bisa baca Quran, jangan. Nauzubillah, orang Islam nggak boleh dah, jangan bahas orang Islam nggak bisa baca Quran. Kita ngakunya kitabmu apa? Al-Quran. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Lucu jadinya. Ini belajar nih. Malam Kamis datanglah sini, nggak apa-apa. Iya kan? Jangan sampai nggak belajar. Tahu-tahu kita ini beriringan dengan waktu nih. Paham nggak? Umur kita tambah jalan terus nih, jalan, kita nggak ngisi kesempatan ini. Kita ini tambah tua, tahu nggak? Jangan sampai pas udah gede belum bisa baca Quran, jangan sampai. Usahakan belajar terus. Ya, paham nggak? Paham nggak? Itu usahakan jangan sampai orang Islam nggak bisa baca Quran. Kita ngakunya Quran itu kitab kita. Kitab kamu apa? Al-Quran. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Kamu Islam nggak? Islam. Lalu kan lucu jadinya. Ya, belajar. Itu diantaranya hikmahnya kita mendengar ini, masih banyak lagi. Tapi waktunya nih sudah kemalaman, kasihan pada ngantuk semua. Itu aja tausiahnya itu, belajar dan menghargai, menghormati, itu kuncinya. Sedikit lagi tambahannya. Dulu itu kan di majelis itu nih, di majelis guru sekumpul dulu. Saya kan di situ ya. Itu kalau belajar, selesai belajar, beliau sering ngomong nih, jangan sampai kita datang duduk, selesai pulang. Ilmunya diambil, pulang. Ilmunya diambil, cabut. Nggak ada adab kayak gitu. Nggak mau dapat ilmu begitu. Nggak ada berkah. Ilmu dapat, berkahnya nggak ada. Kalau bisa, datang duduk, belajar, ambil ilmunya, terus apa yang kita sumbangkan di majelis itu? Kita nggak mungkin ngasih guru duit, banyak beliau duit. Terus apa? Oh, ada karpet belum digulung-gulung. Ini WC-nya kotor, bersihin. Kayak gitu cara kita menyumbangkan apa yang kita berikan di majelis. Contoh di sini aja nih, selesai pengajian, selesai maulid, angkat terbang. Itu bagian daripada khadam. Membantu apa yang kita berikan gitu. Habis ini rapikan. Bener, itu caranya. Itu cara ngaji begitu. Kalau bisa rebutan, di sana rebutan gulung tikar. Oh, cepat-cepatan, rebutan. Rebutan bener, saya sering rebutan. Soalnya apa? Ngasih guru nggak bisa ngasih guru duit kita. Di majelis, ya apa yang ada bersihin. Kalau ada karpet yang mau dipasang, pasangin. Selesai, gulung cepat-cepat. Itu rebutan, bener rebutan. Gak nyampe 5 menit, habis tuh. Habis. Soalnya masing-masing kan. Yang duduk di sini gulung sendiri, yang duduk. Kalau nggak, buru-buru orang ambil. Malu kita kalau dibilang datang, duduk, selesai pulang. Ilmunya diambil, terus kita nyumbang apa? Nggak ada. Malu kita dibilang begitu. Di mana aja kalau kita belajar, kalau bisa kayak gini kita istilahnya di majelis ya. Jadilah Adam seperti kayak gitu. Rapiin meja-meja ini, rapiin. Jangan malas kita, jangan malas.
Habis pengajian Sabtu pagi contohnya tuh ada gelas, cuci kayak pakaiannya, basuh maksudnya. Kayak gitu caranya. Itu berkah, bener berkah. Berkah ilmu di situ. Berkah ilmu di situ. Sekali lagi, berkah ilmu di situ. Kita nggak usah banyak-banyak ilmu ya, Habib ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting ilmu walaupun sedikit tapi berkah. Ilmu banyak-banyak kita, ya Allah, nggak kepake. Maksud nggak kepake ya kita gimana? Ilmu nggak usah banyak-banyak tapi berkah. Nah, di mana cara berkahnya? Ya begitu cara ngajinya. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Nah, sampai situ aja ya. Mohon maaf ya. Ini kalau dibaca habis seru banget deh. Cuma udah malam. Seru banget ini. Soalnya cerita wali itu enak didengar. Cuma ngantuk. Dan nanti kalau kebanyakan susah nangkapnya katanya. Kata Ustaz Sutrisno. Ya kita berdoa aja ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada berkahnya, berkat guru sekumpul. Kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Sebelumnya kita baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita semua. Semoga yang hadir di sini berikan ilmu yang bermanfaat, dimasukkan ke dalam golongan orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah. Dan semoga apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi khusus buat Ibu Dina, Lydia, Bapak Rona, Sahnas Valeri, Natasha, Aurel Rahman Syafullah, Khadijah Majida, Ibu Maryani, Rufia Umar, Ibu Sabrina, Masrun, Ibu Wita, Mama Dana, Mama Citra, semuanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya. Yang lagi sakit Bapak Haji Matin semoga diangkat segala penyakitnya, Bapak Sukatma juga, Ibu Meli, Vera, Ferianti, Mamanya Mansa, semoga Allah kabulkan hajatnya. Mamanya Dana yang lagi sakit kita doakan juga semoga Allah angkat segala penyakitnya. Juga Dana semoga kabulkan hajatnya, dan Bapak Arif, ayahnya Dana yang lagi milik kita doakan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadaniyah. Al-Fatihah.